Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya doakan para penguji agar sehat-sehat selalu dan tidak kurang satu apapun juga. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin SPD. Saya mengajar di MTS Al-Wasliyah Kedai Sianam yang beralamat di Jalan Muhammad Saleh Agung nomor 104, Desa Guntung, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan PPG dalam jabatan BIPS 3 tahun 2025, program studi fikih di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 253011279. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang insya Allah dilaksanakan pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 di MTS Al-Wasliyah Kedai Sianam. Materi pembelajaran yang saya angkat adalah bab puasa yang mengajarkan siswa nilai-nilai kesabaran, kedisiplinan, dan keikhlasan. Kegiatan pembelajaran ini saya susun dengan menerapkan kurikulum berbasis cinta, yaitu cerdas, inovatif, nasionalis, toleran, dan akhlakul karimah, agar peserta didik tidak hanya memahami hukum fikih tetapi juga menanamkan karakter mulia dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Mana ketua kelasnya? Tolong pimpin doanya ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum kita lanjutkan, kita menyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Pada Tania agar ke depan memimpin sebagai dirjen lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi
Wahyudi, Sakila Nur Hidayatus Sania, supaya agak bersemangat sedikit. Jangan apa, kita berselawat dulu ya. Kita mulai berselawat. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas bab puasa ya. Membahas bab puasa. Untuk apa kita bahas bab puasa ini? Pertama, kalian harus tahu tujuan berpuasa itu apa. Kemudian hikmah puasa itu apa, sehingga kita bisa atau kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari hasil daripada ibadah puasa tersebut. Ya, Bapak akan tunjukkan video tentang materi puasa. Akan kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Bapak harap dan sehat-sehat selalu dan kurang satu apapun juga. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas bab puasa. Ketentuan puasa. Satu, pengertian dan dalil puasa. Secara bahasa, puasa atau saum berarti menahan atau mengendalikan diri. Sedangkan secara istilah, puasa adalah usaha menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan disertai niat serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan juga harus disertai dengan niat. Dua syarat dan rukun puasa. Dalam melaksanakan puasa ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar ibadahnya benar. Syarat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa adalah ketentuan yang membuat seseorang dikenai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Artinya, jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut harus berpuasa. Adapun syarat wajib puasa adalah sebagai berikut: 1. Islam, 2. balik, 3. berakal sehat, 4. mampu akan puasa untuk melakukannya, 5. suci dari haid dan nifas khusus bagi wanita, 6. menetap atau bermukim. B. Syarat-syarat sah puasa adalah: 1. Islam, hanya orang yang beragama Islam yang sah puasanya. 2. Anis, yaitu sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk meskipun belum balik. 3. Suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan, tidak sah puasanya jika masih dalam keadaan haid atau nifas. 4. Tidak dilakukan pada hari-hari yang diharapkan seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. C. Rukun puasa.
siang hari Ramadan. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Keluar darah air atau nifas. 5. Muntah atau keluar dari Islam. 6. Hal yang tidak membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu 1. Makan atau minum karena lupa. 2. Muntah tanpa disengaja. 3. Mandi, berenang atau berwudu asal tidak masuk air ke dalam tubuh. 4. Keluar air mani karena mimpi. 5. Menggunakan obat luar seperti kenyaan, parfum atau misalnya. 7. Hikmah puasa. Jika diperhatikan secara lebih benar, puasa memiliki hikmah yang sangat besar bagi manusia. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan dari segi kesehatan tubuh atau fisik, tetapi juga dari sisi jiwa dan mental. B. Halangan atau uzur puasa. Halangan atau uzur puasa. Puasa Ramadan adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Seseorang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan yang benar termasuk melakukan dosa besar. Namun dalam prakteknya ada sebagian orang yang tidak mampu melaksanakan puasa atau menghadapi kesulitan tertentu. Kesulitan atau halangan inilah yang disebut dengan uzur syar'i. Macam-macam puasa. Puasa secara umum dibagi menjadi 1. Puasa wajib, yaitu puasa yang dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa ibadah. 2. Puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. 3. Puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. 4. Puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Baiklah, Bapak yang Bapak sayangi, sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sedikit tentang yang Bapak jelaskan di video pembelajar. Bapak akan bahaskan seputar pengertian dan dari puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 183. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa adalah menahan atau mencegah, ya, itu menurut bahasa, menurut istilah itu menahan, ya, diri dari segala sesuatu yang menahan makan dan minum, dan juga dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Dari kapan? Dari pagi sampai tenggelam matahari. Jadi sebenarnya yang ditahan itu bukan hanya makan dan minum, banyak yang lain yang membatalkan pahala puasa. Makanya banyak orang kadang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, karena dia tidak menjaga hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Itu yang pertama, pengertian dari puasa. Yang kedua adalah syarat dan rukun puasa. Jadi puasa itu ada juga syaratnya, ada juga rukunnya. Ya, ada syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Apa itu syarat-syarat wajib puasa? Syarat-syarat wajib puasa adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang itu wajib berpuasa. Kemudian syarat-syarat sah itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya ibadah puasanya sah menurut hukum syara. Ya, sekarang kita bahas syarat wajib puasa. Ada beberapa syarat wajib puasa. Pertama, dia Islam. Jadi
Jadi walaupun tadi dikatakan ya ayuhan ladina amanu, hai orang yang beriman, orang beriman itu udah pasti Islam, tetapi orang Islam belum tentu beriman. Jadi syarat wajibnya pertama dia memang harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam, tahu wajib berpuasa menurut ajaran Islam, tapi ada juga ajaran agama lain yang mewajibkan puasa, tapi jarang dikerjakan mereka. Mereka hanya mengerjakan yang indah-indahnya saja gitu. Tapi dalam ajaran Islam, kalau udah wajib termasuk rukun dalam Islam, dia wajib dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, balik. Kalian tahu balik kan? Sudah menanggung dosa sendiri tidak dari orang tuanya. Kalau wanita tanda-tandanya sudah datang bulan, laki-laki ada mimpi ya. Kemudian tiga, berakal sehat. Artinya yang sehat jiwanya, ya, sehat jiwanya bisa dia tahu ini betul atau tidak. Ya, sehat berakal yang waras lah, normal. Jadi orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian mampu atau kuasa untuk melakukannya. Kalau yang sakit dia pun payah untuk jangankan untuk berpuasa, beraktivitas pun tidak bisa. Kalau memang uzurnya seperti itu, dia tidak wajib puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini biasanya wanita ya. Jadi kalau ada laki-laki nanti, kenapa tak puasa? Haid amat, itu enggak mungkin kan dia. Walaupun becok sekali itu enggak mungkin ada haid. Jadi ini adalah untuk wanita, haid dan nifas. Laki-laki walaupun dia seperti banci menyerupai perempuan, itu tetap juga wajib puasa. Karena itu yang dia melawan kodratnya saja, itu ya kena-kenakalan dia. Kemudian 6, menetap, dia bermukim di tempat itu. Nah, jadi kalau musafir itu memang tidak diwajibkan puasa, tetapi nanti diganti puasanya di hari-hari lain. Tapi kalau dia sanggup juga melaksanakan puasa pada saat dia musafir, ya nggak apa-apa, puasanya sah, cuma tidak dibebankan wajibnya. Tapi kalau udah dilakukannya, kebebanan kewajibannya sudah pas ya. Kemudian saat saya puasa, ya tetap juga pertamanya harus Islam. Kemudian kedua, tamyiz. Tahu tamyiz? Dia udah tahu benar atau salah, baik atau buruk. Banyak hadis dikatakan mumayyiz ya. Kemudian 3, suci dari haid dan nifas juga ya. Kemudian bukan pada hari-hari yang diharamkan. Tahu hari-hari yang diharamkan? Ada hari-hari yang tidak boleh puasa. Itu 1 Syawal, Idul Fitri, kemudian Idul Adha 11, 12, 13. Itu diharamkan untuk berpuasa. Tetapi khusus Idul Adha disunahkan menahan tidak makan dan minum sampai selesai sholat Idul Adha. Ya jangan salah, dia hanya menahan aja sampai selesai sholat Idul Adha baru bisa makan, tidak menahan. Ada juga. Kemudian ada rukun puasa seperti yang Bapak jelaskan tadi. Apa rukun tadi? Pertama niat. Jadi kalau puasa nggak ada niatnya, apa dalam puasanya? Kenapa? Nggak dipasang niat. Makanya supaya jangan lupa, habis maghrib itu pasang niat. Karena nanti kalian dibangun sedang tidur, tahu-tahu masih ngigau lagi, makan tidur lagi. Banyak seperti itu ya. Habis sahur tidur lagi. Jangan seperti itulah ya. Habis sahur, sholat atau baca Quran, nanti pagi baca Quran lagi. Ya, kalau tidur nanti kebiasaan, pasti besok tertarik tidur lagi. Alam bisa karena biasa. Makanya banyak kita ini siap sahur tidur lagi, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit hingga terbenam matahari. Tadi sudah ada kita jelaskan di situ. Kemudian udah Bapak jelaskan tadi di situ ya, ada beberapa amalan sunnah. Ada beberapa amalan sunnah. Apa amalan sunnah ya? Sama sahur. Jadi kalau tidak sahur, puasanya sah. Sah. Ini kan sunnah. Tapi sunnah itu dikerjakan. Jadi kalau kalian misalnya ketiduran, mengerjakan PR banyak jam 3 tertidur, tahu-tahu bangun udah lewat imsak, puasa sah tidak? Sah. Cuma pahala sunnah sahurnya tidak dapat. Ya, itu amalan salah satu sunnah-sunnah puasa. Kedua, menyegerakan berbuka. Jangan udah beduk maghrib
disunahkan berbuka segera ya, dengan air putih atau kurma. Jangan ditunggu-tunggu lagi, nanti aja lah ya. Tapi kebanyakan kita nih kalau sahur di apa terakhir gitu kan, tapi kalau kok buka di awal saja lupa sholat maghrib. Jangan seperti itu, karena apapun ceritanya, walaupun Anda lapar pada saat puasa, setelah buka itu janganlah pula dibalas dendam istilahnya sampai maghrib pun kebanyakan tak sholat. Nah, nilai atau derajatnya masih lebih tinggi sholat daripada puasa. Kebanyakan kita puasa ya puasa, sholat tidak, ya lebih besar. Puasa, sholat tingkatannya lebih tinggi daripada puasa. Banyak saya perhatikan, apalagi kalau ada acara buka bersama, bubur tahu bubur. Kadang ada guru ikut bubur kan, ada murid, ada remaja. Yang sedihnya bapak lihat di musola malah mengadakan buka bersama. Tahu-tahu nggak sholat. Kalau tidak sholat, ibadah puasanya juga ditolak. Kenapa? Kunci ibadah tadi adalah sholat. Kemudian memberi buka puasa, hendaknya ya artinya dari itu senang berpuasa, boleh kasih walaupun sedikit besar pahalanya itu sama dengan orang berpuasa, tapi tidak mengurangi pahala puasa tersebut ya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa. Jadi selama berpuasa itu ada hal yang hilang pahalanya seperti berdusta, mengadu domba, ya kan? Walaupun tidak langsung mulut, sekarang kan media sosial kan gencar kali puasa, tapi mengunjing menghibah melalui medsos di HP, lancar aja bapak perhatikan dulu. Dan seperti itu hilang pahala puasanya. Jadi memang puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak dapat. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu jangan dilakukan. Oke, kemudian memperbanyak amal soleh, terutama yang membaca Quran malam, baik malam, subuh, siang, diperbanyak amalan sunnah. Kemudian itikaf di masjid. Ya, dan tadi bapak juga ada membahas hal-hal yang makruh ketika puasa. Ada hal yang makruh ketika puasa ini, ada. Sama berkumur-kumur yang berlebihan. Asal haus bentar-bentar kumur-kumur, batal itu? Tidak, cuma makruh, dibenci Allah ya. Kumur-kumur ya, airnya tidak telan kan batal. Yang kumur-kumur. Kemudian menyikat gigi atau bersibak pula makruh itu, cuma tidak batal. Kadang kita berpikir gini, kan gosok gigi nanti kita berbicara di depan orang, nanti busuk terasa pula sebasa ya kan. Jadi kalau dilakukan itu ya, makanya sebelum setelah sahur gosok gigi dulu sebelum imsak itu. Jadi kan kotoran di giginya kan udah gitu. Ini nanti kurang baunya kan gitu kan. Pandai-pandai lah menyikapnya itu semua. Kemudian mencicipi makanan. Bahkan tidak, misalnya gini, dia pedagang, cicipnya makan itu. Kalau macam bapak akan berjualan. Kalau tak tahu bapak asin atau tawar, macam mana mau berjualan? Ada kan bapak bulan puasa kadang berjualan, ya kan? Dicicipi sedikit, kira-kira makan ya? Tidak, cuma makruh aja. Tetapi kalau tidak ada manfaat, kita cicipi aja, sementara dia bukan pedagang, itu mungkin batal. Kenapa? Karena tidak ada kegunaan atau tidak ada keperluan hanya coba-coba menjadi semua mencicipi pada puasa. Itu tidak dibenarkan, khususnya juru masak. Tapi itu pun kena hukumnya makruh. Kemudian memperbanyak tidur ketika puasa. Batal puasanya? Tidak, tapi makruh. Tidur lebih banyak tidur di berpuasa itu daripada hari-hari biasa. Hari biasa mungkin tidur 7 jam atau hari Ramadan lebih banyak tidur daripada beraktivitas. Contohnya sekolah kan di unsur dagang banyak tanda tanya, banyak tidur. Inilah yang tidak dianjurkan, makruh ya. Kemudian atau berbekam itu makruh ya. Mungkin gini, keadaan harus seperti itu, dia sakit kali kepala, berbekam atau disuntik, itu hukumnya makruh ya. Kemudian yang kelima, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal membatalkan puasa, apa itu? Makan dan minum dengan sengaja. Nah, kedua, murtad ya, keluar dari agama Islam, haid atau nifas,
Ini bagi orang wanita ya, kalau yang maksud dia yang berumah tangga ya. Oke, balikkan saja langsung yang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ada juga hal yang tidak membatalkan puasa. Misalnya masuk air atau berendam di dalamnya. Misalnya kalian bekerja, panas, mendodos dan segala macam. Tak apa-apa boleh basuh kepala itu supaya berendam. Kenapa? Kondisinya kita bekerja. Kalau kita memang bekerja panas, nggak apa-apa kita basahkan aja mandi. Kecuali dia di rumah aja, rasa haus kan mandi dia berendam, itu makruh ya. Bisa juga batal nanti kalau masuk ke rongga yang berhubungan dengan kamu. Nah sekarang kita mau diskusi ya. Setelah Bapak paparkan tadi beberapa materi dan kalian lihat, tentunya kalian juga sudah mengamalkan ibadah puasa dengan 12/8 ya. 8 bisa puasa ya. Kita bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 6, 4 macam biasa ya. Berapa orang? 4. Ya, 4 bagi ya. Oh di sini ya, berapa? 5. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3. Sudah dapat semua ya. Ada yang tidak dapat? Kali semua ya. Oke, coba diskusi dulu, diskusi ya, diskusi kira-kira siapa yang mau tampil ke depan atau kita pembahasannya ya. Oke, Bapak tunggu diskusinya. Ya, diskusi lah. Diskusi ya. Waktu yang sudah kita siapkan, kita tunggu sudah sampai, maka kita coba atau Bapak minta siswa dari tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, pertama kelompok 1 maju, siapa dia? Coba maju. Maju, perkenalkan dirinya dan perkenalkan dirinya dari kelompok mana. Yang lain siap-siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri Ramadan, ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Oke, silakan. Soalnya apa? Nomor 1, mengapa umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan? Dijawab. Umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan karena merupakan rukun Islam. Tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan Ramadan adalah waktu istimewa di mana Al-Quran diberikan terdapat makna dan hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, soalnya Apa saja yang berpuasa Ramadan dalam Al-Quran? Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183.
Apakah menurut ayat bunda membatalkan puasa? Jawab. Dalam ayat bunda tidak membatalkan puasa karena merupakan hal yang abadi atau ayat bunda suci tidak tercampur dalam berdarah dari gusi luka atau bernani dan belum keluar dari bibir. Oke, kau yang tanya dulu soal nomor 4. Oke, kau yang jawab. Kau tanya soal nomor 4. Apakah muntah dapat membatalkan puasa? Kau jawab. Muntah tidak dapat membatalkan puasa jika terjadi tanpa sengaja, seperti penamuan atau kekiper. Namun jika muntah disengaja, misalnya dengan memasukkan jari ke dalam mulut untuk membuat diri muntah, maka puasa tersebut batal dan harus diganti. Oke, beri aku sebuah jawaban nomor 3. Sekarang kelompok 3. Mau satu dua orang? 1, 2, 2. Oke, silakan. Nah, silakan. Ya, gimana kalian tadi satu orang? Gimana satu orang itu? Ah, ini kakak, jangan disorot, silakan ya. Dengan kawan yang penting. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Gimana anak? Nomor 5, apakah berbekam membatalkan puasa? Jawab. Menurut mayoritas ulama, bekam tidak membatalkan puasa karena tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Namun, bekam dimakruhkan bagi orang yang lemas karena oleh mereka akan menyebabkan kelemahan tubuh dan membatalkan puasa. Ya, itu jawaban nomor 5. Kuat nanti menjawabnya ya. Nah, coba. Soal nomor mana? Nomor 6. Apakah mencicipi makanan di ujung lidah dapat membatalkan puasa? Mencicipi makanan di ujung lidah tidak membatalkan puasa. Namun, jika makanan tersebut tidak sampai tertelan dan tidak ada kebutuhan yang mendesak atau hajat yang mendesak. Oke, itu jawaban nomor 5 dan 6 dari kelompok 3. Beri hapus dulu. Nah, sekarang yang kelompok 4 soal dan 8. Apa hasil diskusi kalian? Ya, silakan. Ya, dua orang ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 4 akan menjawab soal nomor 7 dan 8. Ya, silakan. Bagaimana hukum keramas atau bagaimana puasa? Hukum keramas saat puasa adalah boleh dan tidak membatalkan puasa. Bahkan dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi atau berkeramas agar menjauhkan diri. Sedangkan hukum berenang saat puasa adalah makruh, yang berarti sebaiknya dihindari karena berpotensi membatalkan puasa jika air tidak sengaja masuk ke dalam tubuh melalui mulut, telinga, ataupun hidung. Ya, itu jawaban nomor 7 dan nomor 8. Baca soal itu. 8. Apakah mengupil dan membersihkan telinga membatalkan puasa? Mengupil atau membersihkan telinga tidak membatalkan puasa jika hanya dilakukan pada bagian luar dan tidak terlihat dari mata. Namun jika memasukkan sesuatu hingga ke bagian dalam telinga, hal tersebut dapat membatalkan puasa menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Oke, beri hapus dulu buat nomor 4. Iya, luar biasa. Iya. Bapak simpulkan materinya ya, bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu, bahwa puasa itu bisa mendidik kita lebih disiplin, lebih mawas diri, yang lebih berhati-hati, dan bisa lebih baik memahami bagaimana kondisi orang-orang yang kelaparan. Dengan kita berpuasa kita tahu, makanya kita mau berbagi setelah kita amalkan ibadah puasa tadi. Terlebih lagi puasa ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanya orang-orang yang mau operasi disuruh puasa dulu supaya jangan terganggu dalam operasinya nanti. Jadi menurut ilmu kedokteran bahwa puasa itu bisa menambah kesehatan ya, baik untuk kesehatan tubuh. Ya, nah, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita. Kita akan baca
doa sebelum pulang.